Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, dan juga oma opa yang beribadah di rumah melalui ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 7 Oktober 2020. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di tengah-tengah masa pandemi, dan kita bersyukur untuk setiap perjumpaan dengan Tuhan, agar di dalamnya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Bacaan firman Tuhan yang telah kita baca terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga 12 dengan tema perpisahan yang menghiburkan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, juga oma opa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini menyambung dari ayat 1 hingga 6 yang merupakan renungan pagi jika kita saat teduh di rumah kita masing-masing, dan di renungan malam ayat 7 hingga 12. Perpisahan adalah suatu keadaan di mana kita akan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, yang telah terjalin dalam rentangan waktu yang Tuhan perkenankan, baik dalam mengakhiri tugas, panggilan dan pengutusan di satu jemaat bagi para pendeta, bahkan juga mengakhiri masa kerja bagi para pekerja, dan juga situasi-situasi kehidupan kita yang mengharuskan kita untuk meninggalkan orang-orang terkasih atau jemaat-jemaat Tuhan yang telah kita layani. Dan perpisahan di sini berbeda dengan kebiasaan tersebut yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, ketika dalam suatu persiapan alih tugas atau utus sambut, maka jemaat mempersiapkan bagaimana kegiatan seremonialnya, bagaimana hal-hal yang harus dipersiapkan. Tetapi Rasul Paulus, dia mempersiapkan dirinya bersama jemaat Tuhan. Ia mengajar dan melayani perjamuan kudus, bahkan melakukan mujizat. Sehingga di dalam ayat 7 dari bacaan kita dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi jika menjelang perpisahan, Bapak Ibu Saudara, tentu kita ingin menghabiskan waktu bersama orang yang akan meninggalkan kita, entah makan bersama, entah berbicara, bercerita panjang dan lebar, atau tidak mau meninggalkan orang tersebut karena merasa bahwa kapan lagi kita akan berjumpa. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan dan memberikan teladan bagi kita bahwa di dalam ayat ini dikatakan bahwa pada hari pertama minggu, ya, jemaat berkumpul dan Paulus mengajar, Paulus berkhotbah dan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Sehingga ayat 7 ini dapat kita bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 10, ya, yang dikatakan sebagai hari Tuhan, hari Sabat orang Kristen yang dirayakan untuk menghormati Kristus dan Roh Kudus sebagai peringatan akan kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Dan keduanya terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Mereka berkumpul untuk merayakan ketetapan perjamuan Tuhan, sebuah tanda berupa pemecahan roti. Dan di dalam pertemuan itu Paulus menyampaikan sebuah khotbah
percakapan, khotbah yang panjang, khotbah perpisahan, ya, karena ia akan berangkat pada keesokan harinya. Dan pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, dikatakan di dalam ayat 7 bagian akhir. Oleh karena itulah di dalam bacaan ini kita belajar bahwa percakapan ini terjadi di ruang atas, ya, di loteng di mana mereka berkumpul dan menyalakan banyak lampu. Mereka tidak memiliki bait Allah, mereka tidak memiliki sinagog untuk berkumpul, apalagi bangunan gereja yang mewah. Sebaliknya mereka hanya berkumpul di rumah pribadi, di sebuah loteng yang sederhana, ya, di dalam ayat 8 dari bacaan kita. Sehingga di dalam ayat 9 hingga 12 mau menceritakan kepada kita semua bahwa ada mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Digambarkan ada seorang anak muda yang bernama Eutikus. Ya, nama ini artinya orang yang memiliki kemujuran. Eutikus Bene Fortunatus. Ya, ia ikut duduk mendengarkan pengajaran Rasul Paulus di tempat yang tinggi di lantai 3, dan hawa panas yang naik membuat ia semakin mengantuk saat mendengarkan khotbah Paulus. Sehingga akhirnya Eutikus ini terjatuh dari lantai 3 tempat Paulus sedang mengajar. Peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik terkasih, oma opa, tentu sangat menggoncangkan semua orang yang hadir dan membuat Paulus harus berhenti mengajar karena Eutikus yang jatuh dikabarkan telah meninggal. Hingga Paulus harus turun dan menghampiri Eutikus, dan ia merebahkan diri dan mendekap Eutikus, ya. Jadi rebahkan diri dan mendekap Eutikus sebagai tanda yang menggambarkan turunnya kuasa ilahi ke atas tubuh orang yang sudah mati, supaya tubuh itu dibangkitkan lagi, dan merupakan hal yang didoakan dengan sungguh-sungguh dalam iman oleh Rasul Paulus pada saat itu. Sehingga orang-orang yang hadir mendengar perkataan Paulus, ya, dikatakan ayat 10 dari bacaan kita, jangan ribut sebab ia masih hidup. Akhirnya Paulus melakukan dan menyatakan bahwa Eutikus akan hidup kembali, dan Paulus kemudian melanjutkan pengajarannya, dikatakan sampai fajar menyingsing di dalam ayat 11. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, oma opa yang diberkati Tuhan, Allah memberikan kuasa. Allah menyatakan kuasanya dan kekuatan Allah supaya Paulus dapat melakukan mujizat untuk menghidupkan Eutikus. Dan peristiwa ini juga mengingatkan bahwa Petrus juga telah melakukan mujizat membangkitkan Tabita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Sehingga di Yope pun mereka bersukacita. Demikian pula Paulus telah melakukan hal yang sama dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya, tetapi dengan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, maka mujizat itu terjadi, dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik dan oma opa yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita refleksikan? Bacaan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita
untuk ada bersama orang-orang, bersama jemaat Tuhan, maka kita melakukan yang terbaik. Kita mengerjakan yang terbaik hingga pada akhirnya Tuhan memperkenankan kita akan meninggalkan mereka. Ya, di dalam rentangan waktu, maka ada waktunya untuk bertemu, ada waktunya untuk berpisah. Tetapi perpisahan ini adalah perpisahan yang menghibur,kan, yang dialami, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mengapa demikian? Karena dalam perikop bacaan ini, tindakan Paulus dalam menyelamatkan jiwa anak muda yang jatuh dari lantai 3 itu menjadi sebuah kenangan yang menghiburkan hati banyak orang. Dan penyertaan Tuhan memampukan Rasul Paulus memiliki semangat yang terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, yang juga ia alami di dalam setiap pelayanan yang ia lakukan. Sehingga melalui peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan sebuah perpisahan yang menghiburkan hati jemaat di Efesus. Karena Paulus tidak hanya menaburkan pengajaran dan pelayanan perjamuan kudus, namun juga dia menghidupkan kembali seorang anak muda yang telah mati. Perenungan yang mendalam, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, Oma Opang diberkati Tuhan. Maka di GPIB yang kita cintai ini, ada banyak para pelayan, ada banyak para pendeta yang telah diutus Tuhan ke berbagai wilayah pelayanan, baik di pos-pos Pelkes, di desa, di kota, dimanapun Tuhan menghadirkan mereka dalam masa 4-5 tahun. Maka dalam setiap momen pengutusan itu, masing-masing jemaat pasti memiliki kesan yang berbeda-beda. Ada kesan yang baik, ada yang tidak baik, ada yang negatif, ada yang positif terhadap seorang pelayan Tuhan, terhadap seorang pelayan Tuhan yang ditempatkan di tengah jemaat. Namun pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika seorang pendeta telah mutasi, lalu diceritakanlah pendeta ini begini dan begono kepada pendeta yang baru, lalu pendeta yang baru akan mutasi, maka ceritakanlah itu terus menerus. Apakah kenangan itu menjadi kenangan yang baik? Tetapi biarlah kita mengambil hal yang positif dari setiap pribadi pelayan Tuhan. Karena ingatlah bahwa setiap manusia, setiap pelayan Tuhan tidak ada yang sempurna. Tetapi ada kelemahan dan juga pasti ada kelebihan. Dan itu harus jemaat pahami. Bahkan jemaat pun kita manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada pelayanan yang sempurna. Tidak ada pribadi yang sempurna. Sehingga perpisahan itu mau mengajarkan kepada kita bahwa ambillah yang positif. Kerjakanlah, lanjutkanlah yang telah dilakukan, yang benar, yang baik itu di dalam waktu-waktu ke depan dengan pelayan yang baru. Sehingga pemahaman ini mau mengajarkan kita untuk melihat dalam kacamata yang positif, bahwa pelayanan itu harus dilakukan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kenangan-kenangan bersama para pelayan sebelumnya menjadi penyemangat untuk kita melanjutkan persekutuan pelayanan dan kesaksian yang baik dengan pelayan yang baru di setiap jemaat, di mana para pelayan diutus oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi perenungan ini mau mengajarkan kita bahwa ketika para pelayan diutus di setiap jemaat, maka doakanlah mereka, dukunglah mereka, kerjakanlah mereka, kerjakanlah dengan hal-hal yang baik dengan mereka, bergandengan tanganlah, jangan jalan sendiri-sendiri, jangan maunya sendiri-sendiri, jangan protes ini dan itu, tetapi lakukanlah yang terbaik.
bukan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk Tuhan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini. Sehingga perpisahan yang terjadi boleh membuahkan hasil yang positif, yang baik di tengah-tengah jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap pelayan, bahkan bagi jemaat yang ada, untuk terus mendukung seluruh kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat, agar kenangan itu menjadi kenangan yang indah, yang tetap dikenang, dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus maju bersama dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.